Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan di hari Minggu 18 Juli ini. Terima kasih untuk hidup anugerah-Mu, terima kasih untuk kesehatan dari Tuhan. Kami ada lagi di hari Minggu, hari yang kudus. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, dan biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kami untuk memiliki cinta kasih dan tidak menaruh dendam, memiliki pengampunan bagi orang-orang bersalah kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan di hari Minggu ketiga bulan Juli ini adalah kisah di sekitar Yohanes Pembaptis dibunuh. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang guru sekolah minggu yang pada suatu hari mengumpulkan anak-anak yang diasuhnya dan membagikan sebuah kantong kepada mereka dengan beberapa kentang yang ada di hadapannya. Kepada murid-murid sekolah minggu ini, sang pengasuh berkata, "Pilih dan masukkanlah kentang-kentang yang ada di hadapan kamu sebanyak orang yang menjadi musuhmu." Anak-anak ini mulai mengambil, ada yang mengambil 1, ada yang mengambil 2 kentang, ada yang 3 dan 4. Lalu kemudian mereka membawa pulang kentang-kentang ini, dan hari pun berlalu. Mereka kemudian menyadari bahwa kentang-kentang itu mulai membusuk dan menebarkan aroma yang tidak sedap. Ketika mereka disuruh kembali mengumpulkan kantong berisi kentang, maka gurunya bertanya, "Apa yang kamu lihat dari kentang-kentang yang sudah kamu simpan?" Lalu mereka bilang bahwa kentang-kentang itu telah membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak enak dalam penciuman. Ilustrasi ini berkaitan dengan tema dendam, berkaitan dengan tema bagaimana seseorang membenci sesamanya, ibarat orang yang membawa kentang busuk. Ketika tas plastik diberikan bening, tapi setelah kentang dimasukkan dan itu menjadi busuk, maka keluarlah uap aroma yang tidak enak. Kisah firman Tuhan hari ini, bila kita hubungkan dengan ilustrasi kentang busuk, mau menunjukkan bahwa hati kita ibarat kantong yang bersih, yang belum terkontaminasi dengan aroma kentang busuk. Ketika orang memiliki hati yang bersih, maka dia akan mampu mengeluarkan aroma yang harum. Tapi ketika kebusukan yang disimpan di dalam kantong itu tidak hanya mengaburkan warna kantong yang bening, tapi juga akan mengeluarkan aroma yang tidak enak dinikmati orang lain. Firman Tuhan hari ini menceritakan kepada kita di dalam Markus pada pasal 6 ayat 14 sampai 29 tentang dendam seorang Herodias. Herodias adalah istri dari Herodes Filipus, paman tiri dari Herodes yang memerintah pada saat itu. Dan Herodes yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis terlibat perselingkuhan dengan Herodias. Dan karena kasus itu, Yohanes Pembaptis menegur Herodes, menegur Herodias karena apa yang mereka lakukan. Menerima teguran akibat dari pelanggaran asusila itu rupanya ada dendam, ada sakit hati dalam diri seorang Herodias. Bukannya mengakui kesalahan, bukannya menyatakan bertobat dari dosa itu, tapi yang ada dalam dirinya adalah bagaimana mampu membalas dendam kepada Yohanes Pembaptis. Kisah firman Tuhan hari ini menceritakan setiap celah yang berusaha dicapai oleh Herodias akhirnya muncul ketika dalam sebuah pesta putri Herodias yang bernama Salome menari, dan tariannya menimbulkan sukacita berkenan di hati Herodes. Sehingga Herodes bilang bahwa mintalah apapun maka aku akan memberikannya. Mintalah apa yang kau mau maka aku akan mengabulkannya. Dari momen ini, maka Herodias mendapatkan kesempatan bagaimana menghapuskan sakit hatinya, bagaimana dendamnya bisa terbalas.
dan dia mempengaruhi anaknya Salome untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah kisah tragis ketika seorang hamba Tuhan, ketika utusan Allah yang datang ke dunia untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias harus berakhir di tangan penguasa lalim. Herodes yang berjanji di depan banyak orang, tidak mungkin menarik kata-katanya, tidak mungkin menjilat ludah yang telah ditumpahkannya. Walaupun dia adalah penggemar Yohanes Pembaptis, tapi harga dirinya, rasa malunya akan muncul ketika dia tidak mampu menepati janji kepada putri Herodias yaitu Salome. Dan dia walaupun terpaksa harus menggenapi janji itu dan menyuruh orang memenggal Yohanes Pembaptis yang sementara di penjara pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran hidup bahwa yang pertama, jangan mudah mengucapkan janji. Banyak orang berkata bahwa janji adalah utang yang harus ditepati. Ketika kita berjanji, maka janji itu harus ditepati. Berjanji kepada manusia harus ditepati, apalagi berjanji kepada Tuhan, maka itu lebih besar lagi tuntutannya. Sebab janji adalah utang yang harus dibayar. Tetapi bahwa sebagai orang percaya kita harus memiliki hikmat. Kita harus berpikir ulang, mempertimbangkan dengan bijaksana apakah kita sanggup melakukan janji kita sebelum kita mengucapkannya. Sebab ketika kita berjanji, janji itu harus ditepati. Ada orang yang bilang bahwa orang lebih percaya kepada kata-kata kita. Orang memegang janji kita. Misalnya ketika kita berhutang kepada seseorang, maka utang itu harus dibayar sesuai dengan waktunya. Sebab sekali kita melancung ke tujuan, sekali kita melanggar janji, tidak setia, tidak konsisten, maka kepercayaan kepada kita akan hilang dari orang lain. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa seperti kentang busuk, itu akan menjadi sesuatu ibarat penyakit yang menggerogoti hati kita. Ketika kita memiliki dendam pada seseorang, maka iblis akan mempengaruhi kita bagaimana supaya dendam itu bisa terbalas dengan segala cara. Ibarat Herodias yang mendapatkan kesempatan membalaskan dendamnya kepada Yohanes Pembaptis dengan meminta kepalanya diletakkan di atas nampan. Maka kita pun karena dendam bisa melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Dendam akan menggugah kita. Dendam akan mendorong setiap orang untuk berbuat jahat. Dengan demikian Tuhan Yesus mengajar kita melalui firman Tuhan hari ini bahwa sebelum mengucapkan sesuatu, sebelum kita berjanji, kita harus memikirkan ulang tentang konsekuensinya, tentang kesanggupan kita melakukan janji itu. Dan yang kedua, sebagai manusia kita adalah orang yang lemah. Kita punya kekurangan, dan karena itu ketika ada orang yang melakukan kesalahan, sebagai orang percaya kita harus tahu kita telah menerima pengampunan dari Allah melalui Kristus. Kita pun diajarkan mengampuni. Yesus katakan 70 kali 7. Bukan persoalan jumlah, tapi persoalannya adalah pengampunan itu harus selalu kita berikan. Pengampunan harus kita lepaskan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dengan memintakan Roh Kudus memampukan kita. Sebab Allah pencipta kita mampu mengampuni kita dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Maka dendam itu tidak boleh ada di hati kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita meminta Tuhan mengubah hati kita menjadi orang yang mampu mengampuni. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang kisah di sekitar Yohanes Pembaptis dibunuh, mau mengingatkan bahwa sebagai manusia yang terbatas, seringkali kita menyimpan amarah, menyimpan dendam, menganggap orang lain telah melakukan kesalahan sebagai yang harus dimusuhi. Tapi kentang yang busuk itu ibarat sampah yang akan terus memberati langkah kita. Bagaimana memurnikan hati kita? Hendaknya kita memandang kepada Tuhan yang rela tergantung di kayu salib. Tuhan yang mengampuni kita oleh kasih-Nya. Dengan demikian,
Dasar menjalani hidup ini adalah berpatokan kepada kasih Kristus. Kalau hari ini saudara dan saya masih hidup, masih sehat, masih boleh beribadah, itu semua karena kasih Tuhan. Dengan demikian, kasih itu harus mampu kita nyatakan, harus mampu kita bagikan. Ketika dendam dan sakit hati kita pelihara, maka kita akan seperti orang yang membawa kantong plastik berisi kentang yang busuk. Tapi sebaliknya, ketika kita mampu mengampuni dengan meminta Tuhan menguatkan kita, maka hati kita akan dibaharui oleh Tuhan, sehingga kita mampu mengampuni, menerima orang yang pernah bersalah kepada kita, dengan menyadari bahwa Tuhan pun mengampuni kita, dan adalah panggilan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebagaimana kita diampuni oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaatku yang dikasihi Tuhan, hari ini oleh kasih Tuhan kita menikmati berkat pengampunan, kesempatan hidup dan kesehatan. Mari meneguhkan janji setia kepada Tuhan. Mari mengisi hidup yang masih Tuhan kasih dengan selalu setia kepada Dia. Dan mari menjadikan kesempatan ini melatih diri kita, membersihkan nurani dan hati kita, supaya kasih Tuhan mengisi hidup ini, supaya kemurahan Tuhan membaharui komitmen kita untuk menjadi lebih baik dari sehari lepas sehari. Jangan pernah menyimpan dendam, lepaskanlah pengampunan, supaya kita tidak membawa kentang busuk di hati kita. Yesus telah membaharui hidup kita. Dia telah memurnikan kehidupan kita melalui pengampunannya di kayu salib yang dikerjakan sekali dan selamanya. Mari meminta Tuhan membuat hati kita hati yang penuh pengampunan, hati yang menerima saudara kita, suami kita, istri kita, anak kita dengan sesuatu yang baru, dengan kasih yang tidak terbatas, supaya melalui kasih itu kita mampu menyatakan kemurahan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Jangan meniru Herodias, jangan meniru Herodes yang begitu gampang mengucapkan janji, dan jangan merancang kejahatan apapun kepada sesama kita, sebab Tuhan mengenal hati kita. Minta Dia mengisi hidup ini dengan kasih dan memiliki pengampunan kepada orang lain, sebab hanya oleh kasih kita dapat terus menjalani hidup ke depan dengan bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Berserah kepada Tuhan, tetap sehat dan kuat di dalam doa, setia melakukan firman Tuhan. Inilah kekuatan menjalani hidup ini dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita. Amin.